Selamat malam semuanya, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di malam hari ini. Kiranya kita juga boleh terus mendoakan untuk orang-orang yang sudah kita terus doakan. Paling tidak ada satu nama yang bisa kita terus doakan agar supaya kiranya dari sesi-sesi yang kita ikuti boleh menjadi berkat. Dan khususnya di malam hari ini adalah kelanjutan dari sesi Selasa yang lalu dengan judul The Power of Forgiveness, kekuatan dari pengampunan, di mana minggu lalu di hari Selasa cukup berinteraksi yang pasti, dan kita juga punya PR untuk hari ini. Dan sebelumnya, sebelum kita memulai sesi, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan, di mana semua sesi-sesi kita terekam dan bisa diklik di YouTube dengan Channels of Light and Blessing. Channels of Light and Blessing. Di sana bisa diklik di playlist. Kita ada beberapa topik-topik yang mungkin juga bisa pastinya untuk diri kita pribadi, dan juga apabila kita merasa terberkati, kita juga bisa share ke keluarga kita, teman-teman kita, dan biarlah kita terus mendoakan kiranya apa yang mereka akan dengarkan itu boleh menjadi berkat, baik untuk diri pribadi mereka, begitu juga untuk keluarga dan kenalan mereka juga. Dan yang kedua adalah sesi kita di malam hari ini adalah sesi di mana kita akan bertemu secara online ya. Dan mulai dari Selasa depan, pembicara kita Kuya Alen dan juga Ate Irene, mereka akan antar anak mereka untuk ke California. Jadi kita akan bertemu kembali di tanggal 17 Agustus. Ya, di 17 Agustus kita bertemu kembali secara online. Dan dari hari ini, jadi Selasa depan sampai ke Selasa 17 Agustus, sebelumnya berarti tanggal 10 Agustus kita akan belajar bersama-sama di rumah. Mungkin kita bisa membuka kembali rekaman-rekaman yang sudah di-upload di YouTube Channels of Light and Blessing. Dan pada malam hari ini kita akan segera mulai dengan doa memohon tuntunan Roh Kudus agar supaya koneksi jaringan kita masing-masing juga boleh dalam penjagaannya, dan juga pastinya untuk Roh Kudus menjaga hati dan pikiran kita semua, dan untuk Kuya Allen, Ate Irene, dan juga Natalia sebagai translator. Oke, kita akan segera berdoa. Mungkin Miss Windy boleh silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada malam ini Engkau boleh kumpulkan kami kembali untuk belajar firman-Mu bersama-sama. Terima kasih atas semua berkat dan penyertaan-Mu pada kami satu persatu sampai dengan saat ini. Kami ingin memohon kecurahan Roh Kudus-Mu kepada kami satu persatu, agar kami dapat memahami dengan baik apa yang kami pelajari, dan kami dapat menghidupkannya di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati juga jaringan internet kami, agar acara ini dapat berjalan lancar sampai akhirnya. Dan terutama Bapak berkati untuk Irene dan Aileen yang akan membawakan firman, dan juga untuk Natalia yang akan mentranslate. Kiranya apa yang disampaikan semua hanya daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Miss Windy. Sedikit summary nanti dari Irene mengenai pertemuan kita di Selasa lalu. Namun saya hanya mau menyampaikan bahwa Selasa lalu kita ada PR di mana kita masing-masing berdoa, minta tuntunan Tuhan untuk kita dapat untuk Tuhan dapat menunjukkan kepada kita siapa seseorang yang perlu kita
bukan kita yang mengampuni sih, tapi kitalah memiliki rasa pengampunan itu terhadap satu orang ini. Mungkin ada yang sebelum kita masuk ke sesi bersama dengan Irene, mungkin ada yang mau share apakah sudah dilakukan PR-nya? Silahkan. Suara saya terdengar kan, by the way? Dengar. Okay. Sambil menunggu, sambil kita doakan siapa yang sudah melakukan PR tersebut. Saya mau sapa-sapa juga dulu. Di sini ada dari urutan di sini ya, ada Tante Tandra, ada Mem Sisilia, Pak Darto, Sister Diana, ada Sumarno Family, Tante Fani, Sister Ista, ada Jeanette, Tante Kiki, ada Sister Lita, Sister Lori, ada cousin aku, Kak Lori juga, ada Pak Ludi, Sister Mia, ada yang Oppo A9 2020, dan Sigar ada Sister Suri. Hai, apa kabar? Dan Sister Tita, ada Tante Vera, dan juga Sister Windy. Oke. By the way, Sister Suri, Firnanya kemana ya? Katanya mau join. Oke, mungkin sudah ada yang ikut Selasa lalu, yang mau share bagaimana? Akun nama, Tante Lita, Ibu Lita, silakan di-unmute. Di-unmute dulu. Sorry, saya baru kali ini ngikutin. Saya mau tanya, maksudnya PR-nya itu masalah pengampunan atau bagaimana? Betul, masalah pengampunan. Jadi topik kita mulai di sesi kemarin, Selasa yang lalu, itu adalah the power of forgiveness. Betul. Dan mungkin, iya. Oke. Betul. Jadi nanti ada sedikit summary. Oke. Dan mungkin Tante ada mengenai Tante. Ya. Ada benar-benar. Itu memang sangat luar biasa. Jadi begini, saya suka mengikuti sel ya. Kita punya itu namanya care cell. Jadi suatu ketika saya mimpi. Saya mimpi itu selalu di rumah yang lama semasa saya masih kecil. Dan itu mimpi itu berulang-ulang terjadi. Pada saat itu saya baru terima Yesus ya. Jadi belum banyak pengetahuan saya masalah hal-hal yang di Kristenan. Nah, jadi saya mimpi itu saya ceritakan kepada teman-teman saya yang di care cell ya, sama ibu rohani saya. Saya bilang gini, kenapa saya selalu mimpi kepada rumah yang lama dan selalu rumah itu berulang-ulang, mungkin sekitar setiap bulan atau 2 bulan sekali, dan selalu saya mimpi itu. Lalu di antara anggota care cell ada yang tanya, Ibu Lita, itu dulu waktu kecil itu di rumah tersebut mengalami apa gitu loh. Tentunya saya bilang mengalami yang tidak bagus lah ya. Saya punya ibu tiri yang ya galak lah ya. Terus sesudah itu dia bilang, coba ibu minta maaf sama ibu tiri Ibu Lita, dia bilang gitu. Lalu saya heran ya, karena saya tadinya kan dasarnya sebelumnya Islam. Jadi saya pikir, kok gitu ya, kalau di Islam itu kan gini, orang minta maaf, dia yang salah, kok aku minta maaf ya gitu. Tapi saya lakukan, saya datang ke rumah mama tiri saya, dia masih ada waktu itu. Lalu saya bawa anduk segala macam ya, saya minta anterin sama anak saya. Lalu saya cuciin kakinya, saya minta maaf, saya bilang gini, Mah maafin saya ya kalau saya suka bikin mama marah, nggak suka sama saya bilang begitu ya, maafin Lita ya, saya bilang begitu. Lalu dia peluk saya dan dia nangis. Aku juga nangis ya, kita peluk-pelukan lah. Nangis. Abis dia bilang, abis papa kamu sih, entahlah, pokoknya dia bilang maksudnya papanya galak. Jadi kompensasinya, saya pikir kalau itu saya adalah kompensasinya. Nah sudah kan, udah maaf-maafan, dan nangis-nangisan, lalu saya pulang.
Pada saat pulang saya tidur malam. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau tidur ya, besok saya mau senam jam 7, tolong bangunin saya. Itu terjadi benar jam 7, tank tuh saya bangun. Ya. Pada saat saya bangun, hujan. Saya keluar dari ruangan, saya udah di kamar saya sudah siap dengan baju senam. Hujan. Saya kan senang jalan kaki. Waktu itu rumah saya di Bumi Karang Indah, jadi saya ke Bona Indah. Sekalian saya olahraga, saya jalan kaki. Terus hujan. Karena hujan, langsung saya bilang ini. Begitu keluar kamar, Tuhan dalam nama Yesus, hujan berhenti. Saya bilang begini. Kamu tahu nggak? Nggak sampai 5 menit, hujan tuh berhenti. Aduh, saya merinding ya. Hujan itu berhenti. Nah, lalu saya jalan ke Bona Indah ya. Saya senam di sana. Nah, pada saat selesai senam, hujan lagi. Saya katakan juga yang sama. Dalam nama Yesus, hujan berhenti. Dan berhenti. Dan saat itu saya ketakutan. Saya pulang, yang tadinya saya suka merokok, saya berhenti ngerokok karena saya takut. Itulah, saya pikir, wah jadi saya nggak berani ngomong, bicara apapun juga. Dan saya ngerti ya, berarti hati saya bersih ya. Kalau orang hatinya bersih, jauh dari segala macam kebencian, segala macam dendam, ya kita mengampuni. Ternyata kuasa mulut kita itu benar-benar powerful. Benar-benar powerful. Bayangin, saya seperti dukun, saya bisa berhentiin hujan. Ya, gitu ya cerita saya. Makasih. Shalom. Shalom, terima kasih Bu Lita. Ya memang ya disitulah iman yang bisa mengalahkan adalah dari Roh Kudus ya, dan kita mau dipakai oleh Roh Kudus untuk lebih duluan gitu ya, untuk menyatakan gitu bahwa ya berpeluk-pelukan dan lain hal, karena kalau kedagingan kita itu tidak akan mudah untuk dilakukan. Oke. Mungkin ada yang mungkin bisa satu lagi, Irene? Ya, mungkin ada satu lagi. Tadi ada yang bertanya di chat room, PR-nya apa ya? PR-nya adalah meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita siapa yang perlu kita bereskan ya dengan pengampunan tadi. Apa ya? Ada kemarin soalnya ada pembicaraan amnesia sesaat atau amnesia selamanya. Jadi memaafkan tapi jauh-jauhan deh, nggak mau ketemu gitu. Masih ada yang mau sharing? Yes, I think Istra wants to share. Exactly. Silakan Sister Istra. Oke, baik. Suara saya kedengeran? Kedengeran. Oke. Berbicara tentang pengampunan, ya buat saya dulu arti maaf ini hanya biasa. Mungkin karena saya belum pernah merasakan sesuatu kasus yang berat. Ya saya pikir apa susahnya mengucapkan kata maaf atau mengucapkan kata ya aku maafkan kamu gitu. Tapi itu kalau kasusnya ringan ternyata ya. Kalau kasusnya berat seperti luka itu kalau kita cuma di kulit, kalau kita cuma bentol, ya mudah menyembuhkannya ya. Tapi kalau lukanya dalam malah bisa membusuk, ya itu susah ternyata menyembuhkannya. Justru kita harus pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter untuk membantu menyembuhkan luka tersebut gitu. Jadi saya nggak sangka di luar dugaan saya Tuhan memberikan privilege kepada saya diizinkan untuk mengalami peristiwa yang luar biasa dalam hidup saya. Tuh, saya diizinkan Tuhan untuk mendapatkan workshop langsung, praktek langsung, saya bisa mengaplikasikan arti pengampunan. Saya bisa mengaktifasi manusia roh saya melalui pengampunan. Jadi pengalaman pengampunan saya itu, saya itu adalah penderita kanker ya. 2 tahun yang lalu
kanker saya kambuh lagi dari stadium 2 tiba-tiba stadium 4. Ya, saya sudah kena di tulang dan paru-paru. Saat itu ya saya berjuang hidup melawan kanker saya. Biasanya di stadium 4 di saat ya kritis itu saya mengharapkan dan semua orang mengharapkan orang-orang terdekatnya itu ada di sampingnya mendampingi dia, ya, memberikan perhatian, memberikan support, ya, dan pertolongan. Tetapi malah di saat itu justru saya tidak dapat itu semuanya, saya tidak mendapatkan apa-apa, ya. Iya saya dapat tapi nggak seperti yang saya harapkan, saya nggak dapat banyak, ya. Malahan di waktu itu saya malah dikhianati oleh orang terdekat saya, ya, oleh suami saya sendiri. Kasih sayangnya, perhatiannya, uangnya itu diberikan kepada perempuan lain yang sehat, yang normal, bukan yang saya yang sakit, ya. Dan setelah ketahuan pun ya dia nggak ada kata maaf. Saya masih dizolimi, ya. Perempuan yang itu membuat keki saya juga, membuat keki saya di media sosial, ya nggak merasa bersalah, malah sebaliknya membuat seolah-olah saya yang bersalah nggak menjaga suami saya. Padahal saya yang sakit, saya yang lemah, yang saya harusnya dijaga. Semuanya sudah tersedia, dia hanya tinggal mau aja, tapi dia nggak mau, suami saya malah nggak mau, ya. Gitu. Saya nggak dihargai sebagai istri yang pernah bersama dia 15 tahun, dia begitu saja menceraikan saya tanpa bicara sepatah kata pun pada orang tua saya. Ya, memulangkan saya ke ibu saya dan bapak saya tidak. Padahal lagu aja bilang pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, itu tidak dilakukannya, ya. Saya ditinggal gitu saja. Ya, dilamar baik-baik, pakai adat tapi dipulangkan di tengah jalan gitu aja ditinggal, ya. Nggak dipulangkan dengan baik gitu. Ya harusnya pulangkan saja walaupun saya sakit-sakitan, ya ini anakmu nggak beres sakit-sakitan terus gitu aja harusnya bilang sama orang tua saya, tapi itu tidak dilakukan gitu. Bahkan setelah cerai dia menikah 3 bulan setelah perceraian, itu sangat menyakitkan buat saya pada saat saya masih berjuang melawan kanker. Sampai saat ini saya masih under kemoterapi, ya. Ya, ini kasus yang berat, luka yang dalam menurut saya, luka dalam dan menganga, bukan luka bentol biasa gitu. Tuhan membuat saya kondisi seperti ini di saat saya sakit kritis yang berhubungan dengan emosi saya, itu ternyata setelah saya sadari adalah menuntut saya harus melepaskan pengampunan, belajar mengampuni, merilis, melepaskan nanah-nanah toksin kepahitan saya, supaya itu membantu proses healing saya. Bukan saja proses healing luka itu sendiri, tapi proses healing kanker saya yang sudah setengah jalan saya jalani. Ya, sayang sekali kalau saya udah maju kesembuhan kanker saya, udah hampir sembuh, tapi justru mundur lagi karena luka batin saya. Ya, saya nggak mau kanker yang sudah menyusut, tapi karena emosi kita kacau, kanker itu aktif kembali. Ya, jadi situasi inilah yang membuat saya datang berobat kepada Sang Penyembuh ajaib, yaitu Tuhan. Ya, beruntung saya oleh karena kanker sudah bergaul akrab sebelumnya dengan Sang Penyembuh ajaib itu, yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi saya tahu kalau Dia bisa sembuhkan kanker saya sudah makin sembuh. Saya yakin Dia bisa sembuhkan luka batin saya ini. Ya, saya sendiri nggak bisa mengobati luka saya sendiri. Saya tahu, ya ini luka yang dalam, luka yang parah. Saya nggak bisa obatin dengan salep aja. Saya harus pergi ke dokter. Ya, saya harus minta kepada Tuhan, bantu saya, tolong saya untuk melepaskan nanah toksin itu semuanya supaya bisa sembuh. Jadi Tuhan tolong saya untuk melepaskan pengampunan itu. Ya, Dia bagus, Dia berikan ayat untuk kita. Dia tahu itu butuh waktu, takes time. Seperti cancer takes time untuk sembuh. Dia berikan juga periode pengampunan itu 70 kali 7. Kalau itu misalnya kita bawakan ke hari, 70 kali 7 hari itu 490 hari, itu sekitar 1,5 tahun.
saya not even belum satu tahun saya sepertinya sudah sembuh, ya, saya sudah sembuh, ya. Dan Tuhan juga berikan obat tambahan yaitu painkiller, yaitu kedamaian di hati saya. Ya, saya belajar dari kanker saya ini, kalau kita nggak terlalu merasakan sakit, ya kita bisa aktivitas biasa, bisa enak makan, bisa enak tidur, ya. Itu mempercepat penyembuhan. Jadi terima kasih kepada Tuhan memberikan saya kedamaian. Painkiller yang dia berikan itu adalah kedamaian, sehingga walaupun saya luka yang sakit banget, saya bisa enak makan, saya bisa enak tidur, saya bisa senyum, saya bisa enak berbakti, saya bisa ibadah, saya bisa doa, saya bisa segalanya aktivitas biasa, sehingga proses healing saya itu lebih cepat. Semoga dengan ini, ya ini pelajaran saya dapat kanker dan saya dapat luka batin, ya luka fisik dan luka batin. Ini adalah satu comparison, perbandingan yang bisa saya bagikan nantinya. Prosesnya sama, ya. Dan sang penyembuhnya juga sama, yaitu Tuhan. Saya belum sempurna sembuh, saya belum sempurna mengampuni, saya masih in proses. Tapi saya selalu minta Tuhan, ajari saya, taruh kasih Tuhan dalam hati saya, taruh kasih kedamaian dalam hati saya, supaya saya bisa mengampuni. Memang tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi saya berusaha dengan pertolongan Tuhan bisa melakukan itu semampu saya, sebisa saya, ya sesempurna yang menurut saya. Tapi mungkin belum sempurna menurut Tuhan. Tapi itu akan ditambahkan Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan. Itulah pengalaman sharing yang bisa saya bagikan tentang forgiveness ini. Terima kasih. God bless you. God bless us. Wah. Hai Sister Istra. Puji Tuhan ya untuk mendengarkan. Dan ini satu sukacita buat aku pribadi khususnya, di mana sebenarnya dengan Sister Istra kita belum pernah bertemu secara fisik ya Sister. Tapi inilah luar biasanya Tuhan mempertemukan lewat saudaranya Sister Istra ya. Ada di sini juga kayaknya. Sister Diana. Ya. Tadi kayaknya aku lihat namanya. Suaranya putus-putus. Kita sharing. Oh, karena Sister Istra berada di belahan dunia, masih di Amerika ya, Sister ya? Ya. Masih ya? Masih. Ya, oke. Kita akan nanti lalu kita tetap doakan. Oke, mungkin bisa langsung dengan Irene. Yes. Good evening, everyone. I am going to be by myself today. Selamat malam semuanya. Malam hari ini saya akan sendirian aja. And first of all, I just want to thank Ibu Lita and Sister Istra for sharing your story. Saya mau berterima kasih kepada Ibu Lita dan juga Sis Istra yang sudah membagikan kesaksiannya. I believe that forgiving someone who hurt us so much takes a lot of courage. Saya percaya bahwa untuk bisa mengampuni orang yang benar-benar menyakiti kita itu memerlukan suatu keberanian. It is not something that a weak person can do. It's something only a strong person can do. Di mana pengampunan itu bukanlah suatu hal yang dilakukan oleh orang yang lemah, tetapi dilakukan oleh orang yang kuat. But of course, the power and the strength doesn't come from ourselves, but it is because of the connection you have with God that you were able to do what you just did, what you showed us you just did. Dan saya percaya bahwa kekuatan dan kuasa itu bukan dari diri kita masing-masing, seperti yang disaksikan oleh Sis Istra tadi, itu berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. And because time is running from us, we're going to go ahead and start with the second session of forgiveness. Kita akan melanjutkan dengan kuasa pengampunan bagian kedua. But before we start, let us have a word of prayer one more time. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Dear Heavenly Father, we need your help. Bapa yang ada di surga, kami memerlukan pertolongan-Mu.
Please open up our hearts and our minds so that we can see the power of forgiveness that you want each one of us to receive. Tolong bukalah hati dan pikiran kami supaya kami boleh menerima kuasa pengampunan yang berasal daripadamu saja. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Forgiveness can only happen because there is a brokenness in our heart. Pengampunan itu hanya bisa terjadi ketika ada kehancuran di dalam hati kita. Just like what Sister Istra told us, the least pain we have, the more we don't think forgiveness is so important. Seperti yang disaksikan oleh Sister Isra tadi, semakin sedikit kita disakiti, kita tidak akan terlalu memikirkan pengampunan kepada orang tersebut. But when the pain is so deep, especially it was done by someone that is closest to us, tetapi ketika luka itu semakin dalam, terlebih lagi dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita, it seems it's harder to let go and to forgive what they have done to us. Seakan-akan semakin sulit untuk mengampuni, bahkan melupakan apa yang pernah dia lakukan kepada kita. But yet, if we don't forgive, there is that continuous brokenness that is within us. Tetapi kalau kita tidak mengampuni, maka kehancuran di dalam hati kita itu akan semakin besar. And just like what Sister Istra says, there is a pus that keeps on oozing out of the wound and can't stop because it's just continuing to be infected. Itu seperti luka yang terus-menerus dikorek sehingga semakin terinfeksi sehingga semakin sakit. So the deeper the pain, the more challenging it is for us to even think of forgiveness. Semakin dalam luka itu, semakin sangat menantang bagi kita untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Have you ever been bullied? Pernahkah Anda itu dibully? Bullying doesn't just happen to children in school. Bullying atau pelecehan itu tidak terjadi hanya pada anak-anak di sekolah. Even now, there are so many cyberbullying that's happening. Bahkan juga terjadi cyberbullying di media sosial. Or even people talking bad about you behind your back. That's another form of bullying. Atau model lain dari bullying adalah orang lain membicarakan kita di belakang kita. Have you ever been betrayed, especially by someone you love so much? Apakah Anda pernah dikhianati, terutama oleh orang yang sangat Anda sayangi? Have you been verbally abused, physically abused, or even sexually abused? Pernahkah Anda disiksa, baik secara fisik, baik secara perkataan, maupun juga secara seksual? Have you been afraid for your life because someone has threatened to take your life? Pernahkah Anda merasa ketakutan dalam hidup Anda karena ada yang mengancam hidup Anda? Have you ever been kicked out of your home because your family no longer wants you? Pernahkah Anda diusir dari rumah karena keluarga Anda tidak menginginkan Anda lagi? Have you ever been falsely accused of a major crime that you have to pay for its punishment? Pernahkah Anda mendapat tuduhan yang tidak bersalah atas kejahatan yang besar yang sebenarnya bukan Anda yang melakukan? Have you ever been imprisoned unjustly because of that false accused crime? Pernahkah Anda dipenjara secara tidak adil oleh karena tuduhan yang tidak bersalah yang ditujukan kepada Anda? Can you imagine going through all of these pain in your lifetime? Pernahkah Anda mengalami ini semua dalam masa hidup Anda? How would you feel? Bagaimanakah perasaan Anda? Would you be angry?
Apakah Anda akan marah? Would you be bitter? Apakah Anda akan Do kepahitan? you think that, God, why are you so cruel to me? This is so unfair. Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini tidak adil bagi saya, kenapa Anda begitu tajam pada saya? What have I ever done to deserve this? Apa yang pernah saya lakukan sehingga saya layak untuk mendapatkan ini semua? There is one person who has gone through every single pain that we just talked about just now. Ada seseorang yang sudah pernah mengalami semua poin yang tadi kita sebutkan tadi. Let's go ahead and open our Bible to Genesis chapter 37, and we're going to read verse 4. Mari kita buka kitab Kejadian 37 pasal keempat. Kejadian 37 ayat yang keempat. Kita silakan. Oh, okay. Sorry. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. They hated him so much Mereka sangat membenci Yusuf that they could not even say anything nice to him. bahkan saudaranya tidak bisa mengatakan hal yang baik kepada Every dia. action that they do, every words that's spoken just shows their hatred. Saudaranya menunjukkan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan bahwa mereka membenci Yusuf. And as we know from the story very well, that hatred continued to grow so much that they wanted to kill him. Kita tahu cerita ini bahwa kebencian mereka sangat besar sehingga membuat mereka ingin membunuh Yusuf. And they almost killed him, but they decide to sell him as a slave. Mereka hampir saja bisa membunuh Yusuf, tapi mereka memutuskan untuk menjual Yusuf sebagai budak. And can you imagine, you're just a young teenager, you don't even know how to defend yourself, and yet your own brother sold you to strangers and you don't know what's going to happen in your future. Bisa dibayangkan ada seorang remaja muda yang tidak bisa membela dirinya sendiri, harus dijual oleh saudaranya kepada orang asing dan menjadi budak di tempat orang lain. You lost everything that you know that is of comfort in just one moment. Anda kehilangan seluruhnya, bahkan rasa kenyamanan hanya dalam waktu sekejap. And then, as you know the story, as he was finally having his life better, he was falsely accused. Dan kita tahu ceritanya ketika hidupnya sudah mulai enakan sedikit, tiba-tiba dia mendapatkan tuduhan palsu. He wanted to do what is right, but because he was standing up for what is right, he was sent to jail. Dia berprinsip pada apa yang benar, karena prinsipnya itulah yang benar, dia terpaksa harus dipenjara. How would you feel if you were Joseph? Bagaimanakah perasaan Anda jika Anda seorang Yusuf? Can you imagine the agony that he feels? Bisa dibayangkan rasa kemarahan yang dia miliki? So tonight we're going to conclude in regards to forgiveness. Ketika kita akan mempelajari tentang pengampunan pada malam hari ini. But before we see what forgiveness is, we wanted to first what forgiveness is not. Karena kita akan belajar tentang pengampunan, kita akan belajar tentang apakah yang dimaksud dengan tidak mengampuni. Forgiveness is not justifying or approving the act of the offender. Mengampuni itu tidak membenarkan atau menyetujui tindakan oleh si pelaku. It was not right for Joseph's brother to treat him the way they did. Tindakan yang dilakukan oleh saudara Yusuf kepadanya adalah hal-hal yang tidak benar. It was not right for Ibu Lita's stepmother to treat her the way she was treated.
Tidak benar perlakuan dari Ibu Tiri, Ibu Lita kepadanya. So forgiveness is not saying it's okay for you to do that to me. Mengampuni itu bukan berarti kita mengatakan tidak apa-apa untuk perbuatan yang dilakukannya kepada kita. And I know this seems hard to understand as a Christian. Saya tahu bahwa ini sangat sulit untuk dipahami sebagai umat Kristen. But forgiveness is not giving the complete trust to that person who has hurt us immediately. Pengampunan itu bukan berarti kita langsung memberikan kepercayaan kita sepenuhnya kepada orang yang telah menyakiti kita. Because the Bible also said we need to be as gentle as a dove, but as smart as a snake. Tetapi di Alkitab juga dikatakan bahwa kita harus tulus seperti burung merpati, tetapi harus cerdik seperti ular. So it's important for us to know there are certain acts that we need to guard, that we will not have to fall into the same situation again. Dan kita juga harus tahu bahwa tindakan-tindakan apa yang harus kita jaga supaya kita tidak terjatuh ke dalam situasi yang sama berulang kali. And forgiveness is not about the other person. Jadi pengampunan itu bukan tentang orang lain. Meaning that it's not for us to judge whether or not that person is worthy of our forgiveness. Bukan kita yang menilai apakah orang tersebut itu layak atau tidak mendapatkan pengampunan kita. But forgiveness is about you, about me. Tetapi pengampunan itu tentang diri Anda ataupun saya. Therefore, forgiveness is not conditional to the behavior of the other person. Jadi pengampunan itu bukan tindakan kondisional dari orang yang menyakiti kita. You know, that type of an attitude that we have where I'm not going to forgive you because you don't look like you are sorry for what you did. Yang mengatakan bahwa bukan berarti kita akan mengampuni seakan-akan orang tersebut tidak benar-benar mau minta maaf kepada kita. So if this is just a brief overview of what forgiveness is not, ini adalah gambaran bahwa pengampunan bukan hal-hal yang disebutkan tadi. What is forgiveness? Jadi apakah sebenarnya pengampunan itu sendiri? Just like what Sister Istra says, forgiveness is a process. Seperti yang dikatakan oleh Sister Istra tadi, bahwa pengampunan itu adalah suatu proses. Especially when the wound is so deep, it takes time for us to go through the process. Terutama ketika luka itu sangat dalam, sehingga kita memerlukan waktu untuk memproses hal tersebut. Just like the onion that you see here in the picture. Seperti bawang bombay yang kita lihat di gambar ini. There are many layers to the onion. Bawang bombay ini memiliki banyak lapisan. And as we peel each layer, there may be some hurt or some pain that we are still feeling. Ketika kita mulai mengupas atau menguliti setiap lapisan ini, itu akan perasaan sakit dari yang muncul. Just like how when we peel it, we cry. Seperti kalau kita mengupas bawang bombay, kita seringkali mengeluarkan air mata. And I just want to show how it is a process of forgiveness, not just a one-time event that just happened in 5 minutes or 5 seconds. Saya ingin menunjukkan bahwa pengampunan itu suatu proses, bukan hanya yang terjadi dalam sekejap, dalam waktu 5 detik atau 7 detik. As you know the story, after many years of being separated from his brother, kita kembali ke cerita Yusuf setelah sekian tahun berpisah dari saudaranya Yusuf. Joseph has gone through slavery. Yusuf telah melewati perbudakan. He has gone through trials, falsely accused.
Dia sudah melewati pengadilan, mana dia mendapat tuduhan palsu. He has gone through being imprisoned. Dia pernah dimasukkan ke dalam penjara. And now he is in the height of his career. He is the second person in command to Pharaoh. Di mana saat ini dia berada di puncak karirnya, dia menjadi tangan kanan Raja Firaun. And at this moment, he was able to reunited with his brother again. Dan pada waktu inilah dia bisa bersatu kembali dengan saudara-saudaranya. And when he saw them, dan ketika Yusuf melihat kakak-kakaknya, they didn't recognize him. Saudaranya tidak mengenali Yusuf lagi. But immediately he knew who they were. Tetapi langsung Yusuf mengenal saudara-saudaranya. Even though they are all look so much older now. Walaupun mereka sudah tampak lebih tua pada saat itu. But just by the way they move, by their voice, he immediately knew who they were. Tetapi Yusuf mengenal hanya dari bagaimana mereka bergerak dan juga dari cara bicara mereka. And as you know the story, Joseph acted like he did not know his brother. Dan kita tahu ceritanya Yusuf acting seakan-akan dia tidak mengenal kakak-kakaknya itu. He was actually accusing them of being spies. Bahkan Yusuf menuduh saudaranya sebagai mata-mata. But if I can just imagine what was going in Joseph's heart. Tapi kalau saya bisa bayangkan apa yang sedang terjadi di dalam hati Yusuf. After he saw them face to face. Setelah melihat mereka secara langsung. Then there is that layer of pain that just got peeled. Seperti ada lapisan-lapisan luka yang mulai dikupas satu persatu. And if we can go ahead and read Genesis 42 verse 24. Mari kita buka Kejadian 42 ayat yang 24. And he turned himself away from them and wept. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. He saw them and he just could not even hold back his emotion that he had to go away and just cry. Yusuf tidak bisa menahan dirinya, bahkan dia mengundurkan diri dan dia hanya menangis saja. Before we can start forgiving someone, we have to acknowledge the fact that that person has hurt us. Sebelum kita bisa memaafkan orang lain, kita harus mengakui bahwa ada rasa sakit di dalam hati kita. We were built with emotion by God. Kita diciptakan oleh emosi oleh Tuhan. It is good for us to understand that it was painful what they did to me. Sangat penting kalau kita mengakui bahwa benar-benar menyakitkan apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Remember, I asked you to pray for that person that you may have forgotten that has hurt you? Ingatkah PR-nya bahwa kita berdoa pada Tuhan untuk mengingatkan mungkin siapa yang kita lupa untuk kita maafkan? That we have not fully forgiven, but we have just kind of put it aside in our mind just to block it? Jadi kita belum benar-benar memaafkan orang tersebut, kita hanya menyingkirkan dia dari pikiran kita seakan-akan kita sudah menutup dia. Joseph may have thought that he has forgiven his brother. Yusuf mungkin berpikir bahwa dia sudah memaafkan saudara-saudaranya. But when he saw them in front of him, tetapi ketika Yusuf melihat mereka ada di depan dia, that emotion of being betrayed, that emotion of being abandoned, neglected by his brother just welled up to him and he couldn't help it but just cried. Perasaan bahwa dia sudah dikhianati, ditelantarkan, disakiti, semuanya itu tiba-tiba keluar begitu saja dari diri Yusuf. And then if we continue and read Genesis 45 verse 2. Kalau kita kembali ke Kejadian 45 ayat yang kedua. This is when he asked them to bring Benjamin to Egypt.
Ini adalah ketika Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk membawa Benyamin ke Mesir. He hasn't seen Benjamin for many, many years. Yusuf belum melihat Benyamin setelah bertahun-tahun He lamanya. was trying to test to see how his brother, whether or not they have changed from the way they were before. Dia ingin melihat apakah saudara-saudaranya ini sudah berubah dari terakhir Yusuf bertemu dengan mereka. And when he saw how protective they were to Benjamin, Dan ketika dia melihat betapa protektifnya saudaranya kepada Benyamin, probably in his heart he says, why didn't you do that to me when I was only 17 years old? dan hati Yusuf tergerak, mengapa engkau tidak melakukan hal itu kepada saya ketika saya berumur 17 tahun? And if we go ahead and read Genesis 45 verse 2, Mari kita baca di Kejadian 45 ayat yang kedua. again another layer of the onion was peeled. Kemudian lapisan dari bawang bombay itu dikupas lagi. In verse 2 it says, and he wept aloud, and the Egyptians and the house of Pharaoh heard it. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. That is one loud cry. Itu suatu tangisan yang amat sangat keras. It is not just a silent sobbing, but it is a wailing. It was a cry that can be heard even next door. Ini bukan tangisan yang terisak-isak, yang tidak kedengaran. Ini merupakan tangisan teriakan yang sangat kencang, bahkan sebelah kita bisa mendengarnya. Just like what Sister Istra just shared with us, when the pain is deep, it is a process of healing. Seperti yang disaksikan oleh Sister Isra, bahwa ketika luka itu sangat dalam, itulah mulainya proses untuk It penyembuhan. doesn't mean that you have failed. Itu bukan berarti bahwa Anda sudah gagal. It doesn't mean that you have backtracked and have an unforgiving spirit. Itu bukan berarti Anda mundur dan tidak memiliki roh pengampunan. All it means is that in order for it to heal, you need to acknowledge it layer by layer that it is a process of healing. Karena untuk mengampuni itu kita harus melewati, mengakui lapisan-lapisan di mana kita telah disakiti. So time is running very fast, and I'm going to try to make it as quick as possible. Karena waktu bergerak sangat cepat, saya akan lebih percepat lagi. So I'm going to share together with you what forgiveness is. Saya akan bagikan pada Anda semua apakah yang dimaksud dengan pengampunan. Number one, forgiveness is God's command. Nomor 1, pengampunan adalah perintah Tuhan. It's not a suggestion. Ini bukan suatu saran, but it is a command that God gave you and me. Ini merupakan perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda dan saya. It's also not based on how deep the wound is. Dan ini tidak berdasarkan seberapa dalam luka itu. It doesn't matter what has happened to us, forgiving that person is a God's command. Terlepas apapun situasinya, pengampunan itu merupakan perintah Tuhan. Colossians 3 verse 13 says, Kolose 3 ayat 13 dikatakan, forgive as the Lord forgave you. Ampunilah seorang terhadap yang lain seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Each one of us have committed sin. Setiap kita pasti sudah pernah melakukan dosa. Every time we sin not only to the person that we sin to, but we also sin to God. Setiap saat kita berdosa, kita tidak hanya berdosa kepada orang lain, tetapi juga kepada Tuhan. We ask the Lord for forgiveness. Kita meminta pengampunan kepada Tuhan. And He is willing to forgive us.
Dan Tuhan mau memaafkan kita. However, the way he forgive us is the way we will forgive the person who has hurt us. Tetapi ketika Tuhan mengampuni kita, itu jugalah yang akan kita lakukan kepada orang yang menyakiti kita. And number 2, Nomor 2, forgiveness is a choice, pengampunan not a feeling. Pengampunan adalah suatu pilihan, bukan perasaan. I'm sure it was not easy for Ibu Lita to forgive her stepmom. Saya tahu pasti tidak mudah bagi Ibu Lita untuk memaafkan ibu tirinya. Because as a child, Ibu Lita was thinking, what have I done that I deserve to be treated this way? Sebagai anak kecil, pasti Ibu Lita berpikir, apa yang telah saya lakukan sehingga saya layak diperlakukan seperti itu. Just like Joseph, I have never done anything to you, my brothers, that deserve you to treat me this way. Seperti yang Yusuf pikirkan, saya tidak pernah melakukan hal yang buruk kepada saudara-saudaranya, tetapi kenapa mereka melakukan hal yang buruk kepada saya? In fact, he has every power as the second person in command to do back to them what they have done to him. Bahkan Yusuf memiliki segala kuasa untuk membalaskan dendamnya apa yang pernah dilakukan saudara-saudaranya kepada dia. I remember a story of what is her name? Tumbum. You know, she is a survivor of the Holocaust. Ada seorang yang selamat dari Holocaust pada zaman Nazi. And during that time, she lost all of her family members. Pada waktu itu dia kehilangan seluruh anggota keluarganya. But she was in a cell with her sister. Dia berada di dalam satu sel dengan kakaknya. And there was this one German Nazi officer that was so cruel to her and her sister. Ada seorang perwira Nazi yang sangat kejam kepada dia dan juga kepada kakaknya. In fact, her sister died because of this cruel Nazi soldier. Bahkan kakaknya ini mati di tangan perwira itu karena kekejamannya. And after the war was over, ketika perang sudah berakhir, she was trying to let go of all of the pain that she felt during the Holocaust. Dia berusaha melepaskan semua luka yang pernah dia rasakan pada zaman Holocaust. She claimed the grace of God to help her to heal. Dia mengklaim kasih karunia Tuhan sehingga dia bisa memiliki pengampunan. She spoke about forgiveness. Dia berbicara tentang pengampunan. And one day after she finished talking about forgiveness, dan pada suatu hari setelah dia selesai berbicara tentang pengampunan, this same soldier came to her. Perwira yang sama datang kepada dia. With tears in his eyes, dengan air mata di matanya, asking for her forgiveness. Menangis untuk meminta pengampunan dari dia. She said she did not have any feeling of wanting to forgive this soldier. Dia katakan bahwa dia tidak memiliki perasaan untuk memaafkan perwira ini. In fact, all of that anger, all of that pain came back up again when she saw his face. Dia katakan bahwa semua kepahitan dan luka itu muncul kembali ketika dia melihat muka perwira itu. But just as she was preaching that sermon of forgiveness, tetapi ketika dia bersaksi berkhotbah tentang pengampunan itu, the Holy Spirit told her forgiveness is not a choice. Forgiveness is not a feeling, but is a choice. Tetapi Roh Kudus berbicara kepada dia dan mengatakan bahwa pengampunan itu bukanlah perasaan, tetapi suatu pilihan. With all her energy, dengan seluruh energi yang dia miliki,
she took out her hand and she said to him, I have forgiven you. Wanita ini mengulurkan tangannya dan berkata kepada dia, saya telah mengampuni Anda. And she said, once she said those words, Dan setelah dia mengatakan perkataan itu, she knew that power did not come from herself. dia tahu bahwa kekuatan itu bukan dari dirinya sendiri. Because within her, she did not want to forgive this man. Karena kalau dari dirinya sendiri, dia tidak ingin mengampuni orang itu. But she was obeying the calling of the Holy Spirit. Tapi dia mematuhi menurut pada panggilan Roh Kudus. He went against her personal feelings. Dia melakukan hal yang berlawanan dengan perasaan dia sendiri. And Jesus says, without me, ye can do nothing. Karena Yesus berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. And immediately that wave of healing just showers over her. Dan langsung gelombang-gelombang kesembuhan itu menyirami dia. She felt so free like she's never felt before. Dia merasa begitu bebas yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. She thought she has forgiven the officer. Dia berpikir dia sudah mengampuni perwira itu. But not until she was face to face with him that she realized it was not all forgiven yet. Sampai dia bertemu muka langsung dengan perwira itu dan dia menyadari bahwa dia belum melakukan pengampunan yang sepenuhnya. See, we can't fully forgive if it's our own personal effort or strength. Itu bukanlah dengan kekuatan kita sendiri kita bisa mengampuni orang-orang tersebut. Only through the power of Jesus can we forgive others. Hanya dengan kuasa dari Yesus Kristus yang memampukan kita untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. The word forgive, kata mengampuni, is actually giving love. Arti maksudnya adalah memberikan kasih. Matthew 10 verse 8, the Bible says, Matius 10 ayat 8 dikatakan, freely ye have received, freely give. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. If we have not received the love of God, we cannot give the love of God. Kalau kita belum menerima kasih Allah, kita tidak bisa meneruskan atau memberikan kasih Allah kepada orang lain. What makes it so hard for us to forgive is because we have not realized how much love God has given you and me. Kita tidak bisa mengampuni karena kita tidak menyadari seberapa besar kasih Allah yang diberikannya kepada kita. The more love we receive from God, the more we can give that love to others. Semakin besar kita menerima kasih dari Allah, semakin besarlah kasih itu bisa kita berikan kepada orang lain. Let's go ahead and open our Bible to Matthew chapter 18, and we're going to see a story that we probably know very well about that servant. Mari kita buka di Matius 18 ayat 26 tentang suatu cerita yang sudah kita kenal sebelumnya. This is the story that Jesus told his disciple about the unforgiving servant. Ini cerita tentang hamba yang tidak diampuni. Do you remember how this servant owed so much money to the king? Cerita di mana seorang hamba yang berhutang sangat besar kepada rajanya. If you can just imagine, he owed probably 10 trillion rupiah to the king. Mungkin hamba ini berhutang 10 triliun rupiah kepada raja. And in verse 25 of chapter 18, di Matius 18 ayat 25, since he was not able to pay, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, go ahead and just continue to read that, Natalia. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. So he wasn't able to pay, and the consequences, there's going to be punishment for it. Karena dia tidak bisa membayar hutangnya, ada hukuman yang diberikan kepada hamba ini. And verse 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu,
segala hutangku akan kulunaskan. It is a lie to himself that he is telling the king. Ini merupakan suatu kebohongan yang dia katakan kepada dirinya sendiri dan juga kepada raja. There is no way that he could have paid back all those things that he owed. Tidak mungkin bahwa hamba ini bisa melunasi seluruh hutang-hutangnya. Because if he would be able to pay it, he would have paid it already. Karena kalau dia benar-benar bisa melunasinya, pasti sudah dilakukannya. The same with us. Sama seperti kita. Do we realize how much pain we have caused God by the sins that we have committed to him? Sadarkah seberapa besar luka yang kita berikan kepada Tuhan ketika kita melakukan dosa-dosa kita? The wages of sin is death. Karena konsekuensi dari dosa adalah kematian. It didn't say that if you lie, then you don't have to die. Bukan dikatakan bahwa kalau Anda tidak berbohong, Anda tidak akan mati. No, if you only lie, then you don't have to die. Kalau Anda berbohong, Anda tidak akan mati. You don't have to die. Anda tidak harus mati. Sorry. Or if you kill someone, then you have to die. Atau ketika Anda membunuh seseorang, Anda harus mati. Or if you commit adultery, then you have to die. Atau ketika Anda melakukan perzinahan dan Anda harus mati. See, to God, there is no different stages of sin. Bagi Tuhan itu tidak ada tahapan dalam dosa. We may look at it's a small sin or it's a big sin. Kita mungkin bisa melihatnya sebagai dosa besar atau dosa kecil. But the Bible said any type of sin, the wages is death. Karena di Alkitab dikatakan semua jenis dosa hukumannya adalah kematian. We all deserve to die. Kita semua ini layak untuk mati. But because of God's grace and God's mercy to you and me, we are still alive right now, right this moment. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita diizinkan untuk bisa tetap hidup sampai dengan saat ini. Therefore, oleh karena itu, is the love of God that we receive that we need to give to others. Oleh karena itu, kasih yang kita terima dari Allah harus kita berikan juga kepada orang lain. Only if we do not realize what Jesus has done for me, then I am not able to forgive others. Kalau kita tidak menyadari pengorbanan Yesus bagi kita semua, maka kita tidak bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Christ Object Lessons, page 245, paragraph 3 says, dalam buku Christ Object Lesson, halaman 245 paragraf 3 dikatakan, how many today manifesting the same spirit as that unforgiving servant? Seberapa banyak di antara kita melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan oleh hamba yang tadi? He was just forgiven by the king. Dia tidak hanya dimaafkan oleh rajanya, but he wasn't able to forgive his friend that owed him only 500,000 rupiah. Dia tidak bisa memaafkan temannya yang berhutang hanya 500.000 rupiah. When the debtor pleaded with his Lord for mercy, ketika orang yang berhutang itu memohon pengampunan dari tuannya, he had no true sense of the greatness of his debt. Dia tidak memiliki pemahaman seberapa besar hutang yang dia miliki. I think he was just so scared that he thought that he was going to able to pay it back. Karena dia hanya ketakutan bahwa dia harus membayar hutang yang besar itu. He did not realize his helplessness of not able to pay it back. Dia tidak menyadari ketidakberdayaannya, ketidakmampuannya untuk membayar hutang-hutangnya. He was only hoping to deliver himself from the consequences. Dia hanya berharap menyampaikan pesannya dari ketidakberdayaannya itu. That's why he says, have patience with me, he said, and I will pay thee all. Oleh karena itu dia berkata, bersabarlah kepada saya
dan mengatakan bahwa dia akan melunasi semua hutangnya. So there are many who hope by their own works to merit God's favor. Jadi banyak yang bergantung pada usaha mereka sendiri terlepas dari pertolongan dari Tuhan. They do not realize their helplessness. Mereka tidak menyadari ketidakberdayaan mereka. They do not accept the grace of God as a free gift. Mereka tidak menerima kasih karunia Tuhan sebagai pemberian yang cuma-cuma. But are trying to build themselves up in self-righteousness. Tetapi mereka berusaha membangun diri mereka dengan kebenaran yang mereka miliki. I can do this. I can pay tithe. I can volunteer. I can do ministry. Saya bisa melakukan ini, saya bisa membayar perpuluhan, saya bisa melayani, dan sebagainya. As if all kinds of act of this is going to make it right with the sins that I've committed. Seakan-akan dengan melakukan pelayanan itu akan membenarkan atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Their own hurts are not broken and humbled on account of sin. Hati mereka itu tidak dihancurkan dan direndahkan akibat dosa mereka. And therefore they are exacting and unforgiving toward others. Oleh karena itu mereka merasa diri dia benar dan tidak memaafkan orang lain. Their own sins against God, dosa mereka itu melawan Tuhan, compared with their brother's sins against them, dibandingkan dengan dosa yang mereka lakukan kepada saudaranya sendiri, are as 10,000 talents to 100 pence, nearly 1 million to 1. Dengan perbandingan 10.000 talenta dengan 1 penny, seperti dari perbandingan jutaan banding 1. Yet we dare to be unforgiving. Dan kita tetap berani untuk tidak memaafkan. The next time we think a person is unforgivable, ketika kita nanti berpikir bahwa orang tersebut tidak layak untuk dimaafkan, it's important for us to self-reflect and how many times we have hurt Jesus. Kita harus bercermin pada diri kita sendiri, seberapa sering kita telah menyakiti hati Yesus. It was my sin that crucified Jesus. Dosa sayalah yang membuat Yesus disalibkan. It was because of my sin that Jesus had to replace his life for me. Karena dosa-dosa sayalah Yesus harus mati bagi saya. Who am I unable to forgive those who has hurt me? Siapakah saya sehingga saya tidak mau memaafkan orang yang menyakiti saya? I know you probably tell me, Irene, you have not gone through the pain I have gone through. Saya tahu, mungkin Anda berkata, Irene, kamu tidak tahu berapa sakitnya saya selama ini. You're right, I don't know or I cannot understand your pain. Anda benar, saya tidak tahu penderitaan yang Anda lalui. But there is someone who understands. Tetapi ada seseorang yang memahami Anda. Jesus understands what you have gone through. Yesus memahami apa yang telah Anda lalui. Everything that you've gone through, He has experienced it too. Semua yang telah Anda lalui adalah juga sama seperti yang dirasakan Yesus. Allow Him to heal you. Izinkanlah Yesus untuk menyembuhkan Anda. So that you can have the freedom that you long for. Sehingga Anda mendapatkan kebebasan yang sudah Anda lama rindukan. Last but not least, dan yang terakhir, how do we know whether or not we have truly forgive that person that has hurt us? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah benar-benar memaafkan orang yang menyakiti kita? Matthew 5 verse 44, Jesus gave us the answer. Matius 5 ayat 44, ini jawabannya dari Yesus. He says, but I say to you, love your enemies. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. You know, sometimes it's even hard to love our husband. Bahkan terkadang sulit untuk menyayangi suami kita sendiri.
Because he gets on our nerves. Terkadang dia sering membuat kita marah. He may say something that just irritates us. Mungkin suami kita mengatakan hal-hal yang membuat kita tersinggung. And sometimes it's hard to love our children. Dan terkadang juga sulit untuk mengasihi anak-anak kita. Especially when they're disobedient to us. Terutama ketika mereka tidak menurut kepada kita. But Jesus says, love your enemies. Tetapi Yesus katakan, kasihilah musuhmu. These are the people who hates you. Ini adalah orang-orang yang membenci Anda. These are the people who wants to make sure that your life is miserable. Orang-orang inilah yang memastikan bahwa hidup Anda akan menderita. And Jesus says to love them. Dan Yesus katakan untuk mengasihi mereka. But not only love them, but he says to actively pray for them. Tetapi Yesus tidak hanya katakan, kasihilah musuhmu, tapi berdoalah juga bagi mereka yang menganiaya kamu. How do you know you're in the process of healing? Bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda di dalam proses pengampunan? Are you praying for those persons that actually hurt you? Apakah Anda mendoakan orang yang telah menyakiti Anda? That's when you know what layer of the onion peel you really are. Disitulah Anda bisa tahu di lapisan manakah Anda sedang mengupasi bawang bombay Anda. This is not something a weak person can do. Ini bukan suatu hal yang dilakukan oleh orang yang lemah. Only a person that is in Jesus with his strength and power can love the person who hates them and pray for the person who hurts them. Hanya orang yang selalu mendapat kekuatan dari Tuhan untuk mau mengasihi dan mendoakan bagi orang-orang yang menyakiti kita. Because forgiveness is love. Karena pengampunan itu adalah kasih. There is no love without forgiveness. Tidak ada kasih tanpa pengampunan. And there is no forgiveness without love. Dan tidak ada pengampunan tanpa kasih. God is love. Allah adalah kasih. He is the true source of love. Dialah satu-satunya sumber kasih. Therefore, we cannot forgive without him. Oleh karena itu kita tidak dapat mengampuni tanpa Tuhan. When we have an unforgiving spirit, ketika kita memiliki roh yang tidak mau mengampuni, we are actually imprisoning ourselves with bitterness and anger. Sebenarnya kita memenjarai diri kita dengan kepahitan dan kemarahan. We continue to replay in our mind all of the hurt that has been done to us. Kita terus putar di dalam pikiran kita hal-hal yang sering kali menyakiti hati kita. In fact, sometimes it's so deep that it goes to our subconscious. Bahkan itu sangat dalam sampai ke alam bawah sadar kita. Just like what Ibu Lita shared, that it appears in her dream. Seperti yang disaksikan Ibu Lita, bahwa itu muncul di dalam mimpi-mimpinya. How do we get freed from this? Bagaimana kita bisa dibebaskan dari ini? Max Lucado says, forgiveness is unlocking the door to set someone free and realizing that you were the prisoner. Pengampunan adalah membuka pintu untuk membebaskan seseorang dan menyadari bahwa kita sebelumnya ini adalah seorang tawanan. So it is freeing ourselves, not just that person. Sebenarnya itu membebaskan diri kita sendiri, bukan hanya orang yang menyakiti kita. Forgiveness is letting go of the pain. Pengampunan adalah melepaskan rasa sakit, letting go of the bitter memory, melepaskan memori-memori yang pahit, and allowing God to take care of it. Dan mengizinkan Tuhan untuk menjaga kita. In conclusion, let's open our Bible to Genesis chapter 50. Mari kita buka di kitab Kejadian pasal yang 50. And I'm going to read verse 15 to
20. Dari ayat 15 sampai 20. Now Joseph's brothers saw that their father was dead. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, perhaps Joseph will hate us and may actually repay us for all the evil which we did to him. This is what they said to one another. Berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. So immediately they had a plan of action. Langsung mereka memiliki suatu rencana. Verse 16 said, so they sent messengers to Joseph. Ayat 16, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. To get Joseph to have guilty feeling if he ever has some kind of a plan to hurt them. Supaya Yusuf itu memiliki perasaan bersalah akibat dari rencana dari kakak-kakaknya ini. No, just in case Joseph wants to hurt the brothers back. Sebagai jaga-jaga kalau misalnya Yusuf mau membalaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya. So they said, before your father died, he commanded saying, thus you shall say to Joseph, I beg you, please forgive the trespasses of your brother and their sin, for they did evil to you. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu lakukan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Now please forgive the trespass of the servants of the God of your father. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. And notice, Joseph wept again. Dan sadarilah, Yusuf menangis lagi. There will be many tears that you will face as you go through the process. Kita akan melewati banyak tangisan dan air mata ketika kita melalui proses pengampunan. Verse 18 says, then his brothers also went and fell down before his face, and they said, behold, we are your servants. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Again they asked for forgiveness. Again they humbled themselves before Joseph. Lagi-lagi saudaranya itu merendahkan dirinya dan sujud ke hadapan Yusuf. And Joseph's reply is, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, do not be afraid, for am I in the place of God? Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? When we are not forgiving another person, we act as if we are God. Ketika kita tidak mengampuni orang lain, kita bertindak seakan-akan kita ini Tuhan. And Joseph said to his brother, dan inilah yang dikatakan Yusuf kepada saudaranya, but as for you, memang kamu, you meant evil against me, telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, but God meant it for good. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. In order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Allow God to turn your pain to something good. Izinkanlah Tuhan untuk mengubah penderitaan Anda menjadi sesuatu hal yang baik. To save somebody else's life. Untuk menyelamatkan hidup orang lain. This is my prayer for each one of us. Inilah doa saya untuk semua Anda. Amin. Oke. Sebelumnya saya ingatkan dulu, waktu sudah menunjukkan 5 menit lagi ke jam 9. I'm so sorry I went so far. No, it's okay.
Nggak apa-apa Airin, karena kan tadi kita juga mendengarkan kesaksian ya, yang mana kita perlukan setiap kali kita mendapatkan pembelajaran adalah lebih baik juga, di mana kalau kita juga melakukan dan mendengarkan kesaksian juga adalah satu kekuatan bagi kita pastinya. Mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau sharing. Saya tahu mungkin di Manado atau di Papua itu sudah jam 11 bahkan ya, di Papua ya. Di Manado sudah jam 10 malam. Mungkin Can ada I say some more, please? Ya, silakan Ibu Lita. Oke. Jadi kesimpulannya yang tadi saya ceritakan, itu Airin setelah kupas tadi itu benar sekali. Dia sangat hebat ya Airin. Airin hebat sekali. Saya sangat-sangat salut. Oke, kembali kepada cerita saya tadi masalah mimpi. Jadi setelah saat-saat sekarang saya mengerti, pada saat saya mimpi sebenarnya Tuhan lagi mau menyembuhkan hati saya yang luka, yang masa kanak-kanak saya. Karena ibu tiri saya tuh sudah beberapa kali mau membunuh saya tapi tidak bisa dia. Ya, selalu ditolong, ada saja yang menolong saya. Jadi memang ada sih trauma-trauma saya. Mungkin saya luka saya begitu dalam, lalu Tuhan kasih mimpi supaya saya sembuh. Karena waktu saya di sel juga dibilang, Ibu Lita harus datang ke tempat ibu tiri, Ibu Lita harus minta maaf karena Tuhan mau menyembuhkan Ibu Lita katanya. Itu benar sekali. Ya, jadi pada saat saya sudah mengampunin, saya memang benar-benar merasa lepas sehingga saya bisa memberhentikan hujan. Aduh, hebat sekali, begitu powerfulnya ya. Dan saya memang orang yang sangat mudah memaafkan orang lain karena saya sudah mendapat suatu keuntungan. Kalau saya memaafkan orang lain, saya begitu bebas. Saya merasa lega karena udah nggak ada lagi beban-beban di dalam diri saya. Dan begitu juga saya juga sangat mudah minta maaf sama orang. Kenapa? Karena saya jadi bebas, hati saya jadi bersih. Saya tidak mau ada yang kotor-kotor, yang menderita, yang sedih-sedih, yang sakit hati. Saya tidak pernah sakit hati sama orang. Ya, itu sejak saya terima Yesus ya. Saya belajar banyak dan itulah yang saya rasakan. Sangat saya rasakan dan saya sangat terima kasih karena saya dikasih berkat bisa mengampuni orang dengan mudah dan saya jadi bebas dengan segala macam pikiran-pikiran yang sedih-sedih ya. Saya tidak mau begitu lagi. Terima kasih, itu saja yang saya mau katakan ya. Sangat powerful. Amin Ibu Lita. Ya. Amen. Irene, you want to say something? No, I mean, I think that's a powerful testimony of its own. Exactly. Ya, dan bisa kita lihat ya, di mana pada saat kita merasakan kelepasan itu, kita rindu untuk orang-orang juga bisa merasakan itu gitu. Karena betapa, bayangkan ibu tiri dari berapa tahun itu sudah terpendam terus. Dan luar biasanya Tuhan bukan hanya Ibu Lita, tapi ibu tirinya dan sekeliling Ibu Lita melihat. Yes. Itulah the powerful of our God gitu ya. Dan Tuhan tidak pernah paksa, tapi pada saat kita menerima Dia, kita buka hati kita, lihat itu luber, Dia punya Roh Kudus luber sampai kita kecipratan juga malam hari ini. Ya, luar biasa itu. Dan itulah pekerjaan dari Roh Kudus yang tidak akan pernah berhenti. Jadi saya juga jadi bersemangat ini Ibu Lita. Oke, ada lagi mungkin dari yang hadir? Oke, kalau misalnya belum ada, mungkin malam hari ini, Irene ada PR lagi buat kita di minggu depan. Tapi yang pasti, forgiveness is a process, and it is a wonderful process. Dan saya senang sekali dengan visual dari Irene ya, mengupas itu kan satu-satu ya. Dan ternyata proses itu kita nggak gampang ngomong, oh itu proses. Ternyata dengan kayak gini kita lihat prosesnya tuh berdarah-darah, istilahnya dari yang menetes sampai ada lagi nanti, tapi ternyata itu Tuhan lagi bersihkan terus dan luar biasanya bukan hanya kita. Jadi
Wow. Saya tidak bisa membayangkan lebih daripada itu. Yes. Gitu ya. Dan mungkin untuk Ibu Lita dan untuk kita juga yang mendengar di sini, satu hal yang luar biasa lagi. Jadi Ibu Lita juga bisa menjadi terang ya untuk keluarga sudah pasti ya. Pada saat seseorang yang dekat dengan Ibu Lita merasakan, Ibu Lita bisa dengan meyakinkan bahwa I've been there. Dan saya lebih dari I've been there adalah merasakan betapa sukacitanya terlepas dari kungkungan kemarahan itu tadi. Yes, you're right. Oke. Saya rasa kalau tidak ada lagi yang hendak merespons, mungkin masing-masing kita di sini tadi saya lihat juga ada sampai 45 nama ya, dan sekarang 39. Mungkin memang saya sudah lihat kalau sudah mulai mau jam 9 itu sudah waktunya tidur karena pandemi, cepat-cepat tidur gitu biar tetap sehat. Jadi malam ini kita boleh nanti membuka dari YouTube Channels of Light and Blessing. Kita bisa belajar Selasa depan dari minggu ini sampai ke tanggal 17 Agustus nanti. Kita akan ketemu lagi di tanggal 17 Agustus. Jadi kita bisa bukan hanya belajar dan mendengar, tapi kita diberikan kesempatan ini sebenarnya untuk menghidupkan apa yang kita dengarkan. Oke. Mungkin ada yang hendak permintaan doa. Oke, mungkin Irene mungkin yang hadir pada malam hari ini juga merasakan hal yang sama ya. Sehari ini aja udah terima berita duka berapa banyak gitu ya. Mungkin especially we can pray also for pastor keluarga dari Pastor Simorangkir ya, yang tadi pagi pagi-pagi dia membawakan doa subuh ya jam 5 sampai jam 6. Beliau rencananya hari ini pulang dari Siantar menuju ke Jakarta, tapi ternyata ditunggu-tunggu tidak keluar dari kamar sampai kamar hotel harus didobrak dan beliau sudah rest in peace. Pendeta Samuel Simorangkir? Iya ya Tante ya, Samuel Simorangkir. Maybe you know Irene. Oke. Yulia. Oh, Irene, Yulia's husband is positive COVID. I hope no comorbid and everything ya, Yulia. Semoga ya, untuk yang COVID ini banyak sekali, pasti keluar, bukan pasti sih, saya mendengarkan juga saya pribadi juga soalnya satu keluarga. Hoping Yulia juga boleh dijauhkan dan mungkin sekarang anak dan istri juga boleh diberikan Tuhan kesehatan. And I hope ajaran kita dengan firman Tuhan boleh menguatkan dan itu boleh menjadi penjagaan kita juga dengan dari imun ya, dengan hati yang gembira melalui firman Tuhan ini. Ada lagi yang lain? Amin. Oke, Irene mungkin belum ada lagi yang lain. Yang pasti bisa didoakan untuk pembelajaran kita sampai tanggal 17 Agustus. Dan yang pasti kita diberikan kesempatan untuk berdoa paling tidak satu nama yang kita doakan. Terlebih kalau kita merasakan terberkati melalui sesi-sesi kita, marilah kita mendoakan satu nama paling tidak untuk dapat hadir di tanggal 17 Agustus nanti. Mir, ya, Irene. Ya, 17 Agustus minggu depan nggak ada? Minggu depan tidak ada karena Irene harus mendampingi anaknya ke California, Tante. Oh, oke. Jadi baru kembali nanti kita ketemu lagi tanggal 17 Agustus. Oke. Wow. Lama sekali ya. Tapi Tante ada rekaman-rekamannya. Oh. Jadi kita bisa melihat dari rekamannya. Tante bisa buka di YouTube channel. Saya ketik ya Tante ya di sini ya, saya ketik Channels of Light and Blessing. Saya juga kasih nomor WA saya bagi yang ingin
kontak untuk berdoa bersama ataupun juga untuk minta rekaman dan lain hal, please do untuk kita bisa sama-sama berdoa juga. Oke, silakan Yang Irene. YouTube itu blessing apa yang YouTube? Channel of light, channel of light and blessing. Of light and blessing, oke. Light terang ya Tante Lita ya. Light ya, oke. Ya. Ada di chat. Kalau Tante bisa lihat di chat di. Oke, I will see later. Oke. Yes, Irene, dan of course Mem Cecilia dengan Rick and Stephen anaknya, juga Tante Ella, Tante Kiki. Di sini saya lihat ada Sister Jennifer, lalu ada Sister Istra juga minta mohon didoakan, dan oh iya Irene, saya nggak tahu Anastasia ada nggak ya? Tolong doakan Anastasia, mungkin Irene tahu nggak ya? Cicinya Amanda dan mamanya DBD dan juga papanya positif. Jadi all ya keluarga dari Anastasia. Oke, so far itu sih yang baru saya tahu. Yes, okay. Please. Let us pray. Dear Heavenly Father, tonight's topic is quite hard for each one of us. Because, dear Lord, every single one of us has our own painful journey that we have gone through in our life. And I know that you are not the source of pain, but you are the source of healing. So, Father, I ask for an outpouring of your love to every single person that is listening to this program. Help them, dear Lord, to overflow with your love so that that love can heal the pain, the wound that's deep inside their heart. So that through that healing process, they may be able to share the love that they receive from you, and they can be freed. We can all be freed from our own personal pain and struggle that we feel inside. So, Father, I want to thank you and praise you for Ibu Lita, who shared her testimony, for Sister Istra, who shared their testimony. Father, please be with them in a special way so that they can continue to be a channel of blessing wherever they are. And maybe there are somebody that is listening in this program that has not had the chance to share their story, but they too are going through their own personal pain inside. Father, please put your healing hand on them. Help them to have a love and grace that will be willing to forgive those who have hurt them. And dear Lord, there are so many people who are in mourning right now because of the loss of their loved ones. We ask for a special comfort to them, for specifically Pastor Simorankir's family who just lost him. Dear Lord, please put your hands around the family. And dear Lord, there are so many of them that have lost their husband, their wife, their children, their mother, their father because of this pandemic. We ask, dear Lord, for you to please help Indonesia as a country, that they will be able to go through this situation and that they will be able to stop the pandemic to happen even worse. And dear Lord, please be with Yulia's husband who tested positive for COVID. We ask for your healing mercy on him, dear Lord, that his situation will not be in a bad situation, that he will be able to fully recover from it. And for Yulia and her children and everyone around her will not be infected by it, and that they will be able to fully recover. And dear Lord, please continue to be with Tante Ella in a special way, and also Sister Istra, who is battling cancer, and also Amanda and her mom, and also Amanda's dad. Dear Lord, you know that they're all going through their own personal illnesses.
Father, please continue to give them strength that they need to overcome, to continue to guide them every step of the way so that they can feel your power in their body. And dear Lord, please continue to be with Cecilia and Rick and Steve as they're going through their spiritual journey as a family. Continue to guide them, continue to protect them, continue to help them, dear Lord, so that they will be stronger each day. And dear Lord, as you know, Kyle will be going and moving to California for the next 2 years. As a mom, dear Lord, I ask for your protection. I ask to protect him so that his spiritual life will continue to grow, that he will be a channel of blessing in the hospital that he's going to be ministering to. And Father, please help him to understand that you will never leave him nor forsake him. And dear Lord, as we are not going to meet together for the next few weeks, we ask for faithfulness in each one of us to study your word personally so that we can deepen our relationship with you and gather us together again on the 17th of August. We ask this all in the precious name of Jesus. Amen. Amin. Terima kasih, Irene. Kita juga akan terus mendoakan Sister Jennifer juga ya, yang Selasa lalu, Irene, yang cancer juga. Oh yes, I'm so sorry. Okay. Oke, kita akan bertemu kembali. Yang pasti kita mengingat bahwa pengampunan adalah perintah, bukan opsi, bukan suggestion ya. It is a command to forgive. Dan yang kedua adalah forgiveness is a choice, bukan feeling. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye for now.